Saya tanya ke Mas Roy dulu deh, tadi pertanggungjawabkan apa yang disampaikan kriminalisasi. Saya belum lihat ada kriminalisasi di mana. Maksudnya apa itu? Ya, jadi kemarin ya itu ya. Alhamdulillah kemarin atas berkat doa dan semangat dari rakyat Indonesia dan atas rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kami sesuai dengan janji kemarin telah melaunching e-book ya, e-book atau soft launching buku yang judulnya Jokowi's White Paper. E-book. E-book. Buku elektronik, tapi saya lihat buku ada fisiknya kok. Ada, memang kemarin makanya ada fisiknya kemarin itu adalah dummy dulu sebagai nanti pada tanggal 27 Agustus itu akan kami launching secara grand launching. Makanya soft launchingnya kami lakukan kemarin di kampus tempat orang yang dipermasalahkan itu berada. Isinya adalah kalau kita lihat rakyat bersuara berseri-seri ini ya, sebenarnya itu isinya. Bukan. Beda. Detail banget. 700 halaman Mas Aiman. Apa isinya? Jadi 700 halaman itu adalah spill dikit ya. Mulai ketika awal pertama kali isu atau kasus ini dipertanyakan oleh masyarakat. Pada tahun 2013 di kampus juga di Jogja, tapi bukan di kampus UGM, di kampus UII ada sebuah diskusi memimpin dengan hati, dan itu diikuti oleh selain Jokowi ada Prof Mahfud MD, kemudian ada Buya Syafiee Ma'arif dan Jokowi. Dan ketika diskusi itu diskusi ilmiah di kampus loh ya, ketika tiba-tiba ada pertanyaan dari Mbak Rosi ya, karena moderatornya Rosi Silalai, kira-kira tanya ini IPK-nya berapa, IP kumulatif bapak-bapak ini gitu kan. Nah Prof Mahfud dengan gagah menjawab IPK saya 3,8. Wah top. Jokowi ditanya di kampus, di depan mahasiswa, dan itu tidak dalam kondisi bercanda loh ya. Ada videonya sudah. Dia bertanya, IP saya di bawah 2. Nah dari situ peserta. Tapi itu menimbulkan pertanyaan Mas Aiman dan juga seluruh masyarakat setelah itu. Kok bisa ya orang dengan IP di bawah 2 dari kampus Universitas Gadjah Mada kok bisa-bisanya lulus gitu loh. Nah akhirnya mulailah muncul analisis dan juga kemudian mulai itu 2013 kan. Mulailah muncul 2013 antara itu 2013. Mulai muncul ada postingan-postingan atau ada orang-orang lain. Saya belum ikut-ikut waktu itu dari orang yang lain, dan ketika waktu itu kemudian ada buku yang tahun 2022 ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2 ya, itulah memuat tentang perjalanan ijazah palsu itu. Jadi itulah yang pertama kali kemudian muncul 2022. Jadi yang hari ini kita diskusi di sini awalnya adalah menurut Mas Roy Suryo adalah 2013. 2013. Soal IPK Pak Jokowi. Iya, dan itu ada di buku Jokowi's White Paper ini. Diskusinya seperti apa, foto kejadian faktual dari diskusi itu, kemudian pemberitaan di media mainstream juga ada, linknya juga. Jadi buku itu Mas Aiman, kalau saya nulis bukunya, buku itu memuat semua peristiwa termasuk link-linknya. Kalau ada video termasuk link videonya bisa diklik di situ. Apalagi kalau nanti di e-booknya kita langsung mentaut di situ. Detail, bahkan juga kalau ada rumus, kalau misalnya ada teori tentang ELA, error level analysis, ada analisis ELA-nya, ada program ELA-nya, orang bisa melaksanakan ELA itu juga. Jadi bisa ngetes. Jadi dari fotonya Bang siapa Sandi. Jadi si Sandi Utama. Itu bisa melakukan sendiri setiap pemirsa bisa itu. Bisa. Dari buku itu ada kemudian linknya. Orang bisa mencoba teori kami, teori ELA itu kayak apa sih, gitu. Jadi orang bisa melihat juga apakah pasal 32 dan 35 itu tepat kalau itu dikatakan tuh mengubah gambar gitu loh. Dian Sandilah yang kemudian mengubah gambar karena tadinya itu gambar yang bagus, ijazahnya perspektif, tapi tiba-tiba dibuat agak miring. Tapi kami dengan menggunakan ELA, ini yang penting Mas Aiman, tidak sama sekali tidak mengubah gambar itu. Dian Sandi. Analisis ELA yang kami lakukan tuh analisis program. Jadi Dr. Rismon juga detail, dan buku itu ditutup dengan tulisan dari Dr. Tiasuma, Dr. Tifa, yang menyebutkan ada teori tentang bagaimana dia menggunakan ilmunya behavioral neuroscience, dia menyelidiki otak. Dan itu ada penelitian tentang otak ya. Otak seseorang itu yang kemudian otak orang ini ternyata melakukan berbagai hal yang kemudian pantas untuk kita katakan itu diteliti. Iya, pantas dikatakan apa? Sering berbuat bohong. Sering berbuat bohong. Itu dari sikap, tingkah, pola perilaku maksudnya? Iya, karena kan dia dokter dan punya gelar MSc yang mempelajari tentang neuroscience ya. Neuroscience adalah neuro ini ya. Jadi saraf-saraf itu kemudian secara ilmiah kemudian
dilakukan analisis secara behavioral. Gitu. Jadi artinya secara perilakunya dilihat. Itu ada semua detail Mas Aiman dengan gambar-gambarnya. Jadi kalau ada orang yang saya tadi sempat beberapa kali diskusi ya sebelum datang ke sini dengan teman. Kalau itu belum baca buku ya baik baca bukunya. Karena buku itu nantinya setelah pas tanggal 27 Agustus akan insya Allah akan menjadi referensi yang sangat berguna. Dan bisa dibaca dengan bahasa yang sangat sederhana adik-adik. Nggak perlu mahasiswa, anak SMA pun bisa baca. Berapa halaman itu? 700 halaman. Luar biasa. Kayak ini nggak main-main ini. Lebih dari skripsi dan tesis itu. Oh iya, jadi mewakili Dr. Rismond Hasilan Sianipar dan Dr. Tifa yang saat ini masih di Jogja. Ya, saya menyampaikan bahwa kami RRT, ya RRT itu Roy Rismond Tifa, ya. Karena ada orang mengatakan kok nggak RRC. Lah kalau RRC kan Roy Rismond Civa. Gitu. RRT itu bertanggung jawab penuh atas buku. Dan satu lagi Mas Aiman. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda. Terlalu kecil pemeriksaan itu. Ya kalau kata orang Jawa itu sak kuku ireng gitu ya. Kecil banget. Buku ini jauh lebih lebar karena buku ini akan terus ada. Dan bahkan Mas Aiman, ini saya ceritakan pertama kali saya bersuara. Ya. Buku ini baru edisi 1. Nanti ada edisi 2, edisi 3. Dan mungkin saja edisi-edisi berikutnya itu akan mengulas orang-orang yang pantas itu dibedah kepalsuannya. Apalagi kalau dia pemimpin negara. Jadi jangan jadi pemimpin negara kalau suka palsu, suka bohong, suka pakai ijazah palsu dan bohong. Gitu. Bang Pitra mau bicara? Joker mau komentar silahkan. Oh barangkali disabot kayak di UGM kemarin. Coba pakai ini, pinjam dulu Bang ya. Ya Bang Roy yang pertama. Tadi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bang Roy. Katanya kalau memang pemeriksaannya terlalu kecil, kenapa Mas Roy Suryo tidak hadir pada waktu pemeriksaan polisi di tahap penyidikan karena alasan penundaan 17 Agustus katanya. Iyalah ini kan termasuk launching buku kan termasuk kegiatan 17 Agustus. Iya artinya kalau memang itu kecil hadir dong. Ya kan? Kenapa nggak hadir? Udah nggak wajib hadirnya di pemeriksaan pertama. Saya besok pagi hadir. Clear kan? Mas Roy. Besok pagi hadir, jam berapa? Besok pagi hadir jam 10. Jam 10, bareng-bareng sama? Saya nggak hafal siapa, mungkin kuasa hukum yang lebih hafal. Ya. Ada berapa siapa? Besok 3, ada Bu Kurnia Triroyani, Bung Rizal Fadilah, dan Roy Suryo Noto Diprojo. Jateng jam? Jam 10 jadwal. 10, baik. Di Polda Metro Jaya. Jadi jelas, alasan kami jelas. Saya kebetulan juga wajib hadir karena ini adalah tahap penyidikan. Bang Aiman, kalau memang di tahap penyidikan ini terlapor tidak hadir, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap terlapor. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2, bahwasanya setiap saksi yang dipanggil tidak hadir dengan alasan yang patut dan sah secara hukum, ya, maka penyidik berhak untuk melakukan jemput paksa untuk surat perintah membawa saksi. Tapi besok datang. Jadi, katanya. Saya harapkan untuk Mas Roy dan kawan-kawan untuk hadir di tahap penyidikan ini. Karena ini sangat serius sekali. Apalagi saya dapat informasi ada Jumat Keramat di sini. Maksudnya? Jumat minggu ini? Ini kan pemeriksaan maraton nih. 12 terlapor kalau nggak salah. Iya. Jumat Keramat nggak Tam? Ini saya mendapatkan informasi. Nanti Jumat Keramat. Jumat pekan ini berarti ya? Ya nanti kita lihat. Siapa nanti yang akan dipanggil hari Jumat. Maksudnya tersangka? Nanti kita lihat aja. Kan kita nggak boleh mendahului penegak hukum kan gitu. Jadi informasi ini nanti dipastikan aja. Karena kan Bang Aiman wartawan. Wartawan lah yang lebih tahu masalah itu. Jadi Bang Aiman saya ingin tanggapi terkait dengan buku Jokowi White Fever kata aja gitu kan. Yang di launching dan sudah dimatikan lampunya di UGM ya Bang ya. Karena oknum itu malah justru sangat mempermalukan UGM. Seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang malah melihat ini gimana sih UGM. Oknumnya dari UGM maksudnya? Iya. Karena yang saya dapat Bang Aiman itu belum dibayar. Nah ini salah belum ini. dibayar pun hanya DP saja gitu kan. Mungkin karena DP makanya dipulangin. Harusnya dibayar lunas dulu Bang Roy. Baru bisa melaksanakan kegiatan. Itu untuk lain kali apabila ingin melakukan launching buku secara final kan gitu. Ini lucu Karena hanya DP aja makanya dibalikin kan uangnya.